Polda Kalsel berhasil menyita sebanyak 9,5 ton oli curah diduga palsu yang mengatasnamakan Pertamina. Angka perceraian di Kabupaten Banjar mencapai 381 perkara. 20% diantaranya bercerai akibat faktor judi online. Guna kembalikan psikologis anak-anak korban bencana kebakaran yang terjadi di Tanah Bumbu beberapa waktu lalu, dinas terkait lakukan trauma healing. Halo pemirsa, selamat pagi Bubuhan Pian Sabarataan. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Selasa 16 Juli 2024. Saya Eka Purnama, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel berhasil menyita sebanyak 9,5 ton oli curah diduga palsu yang mengatasnamakan Pertamina. Barang bukti disita dari pelaku berinisial SF di bengkel miliknya, Jalan Trikora Landesan Ulin, Kota Banjarbaru. Tim Unit 1 Subdit 1 Indaksi Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel merilis pengungkapan penjualan oli palsu mengatasnamakan oli produk Pertamina. Polisi berhasil menyita barang bukti sebanyak 9,5 ton oli curah diduga palsu, puluhan drum kosong dengan merek Pertamina, serta alat-alat pendukung bisnis ilegal tersebut. Kaupdit 1 Indaksi Krimsus Polda Kalsel Amin Rofi mengatakan, pada Selasa lalu polisi berpura-pura membeli satu drum oli isi 200 liter merek Pertamina jenis Meditran SX 1540W dengan harga 4 juta rupiah di bengkel Yasmin. Kemudian dilakukan pemeriksaan dengan berkoordinasi bersama pihak Pertamina. Hasilnya oli tersebut tidak sesuai standar produksi Pertamina, sehingga langsung dilakukan penindakan. Apabila terlapor saudara S menerima orderan oli merek Pertamina dari konsumen, banyak terlapor akan memasukkan oli curah ke dalam drum Pertamina, kemudian diberikan tutup segel dengan merek Pertamina, sehingga oli tersebut seolah-olah oli yang dikeluarkan secara resmi oleh Pertamina. Oli tersebut dijual kepada konsumen dengan harga bervariasi antara 3.800.000 sampai 4 juta rupiah. Tidak sesuai dengan peruntukannya ataupun oplosan, itu tentu saja yang dampak paling besar itu dapat merusak kinerja atau performa mesin kendaraan, baik itu mesin dengan motor bakar ataupun sistem dengan pelumasan, ya, maksudnya sistem hidrolik, kompresor. Itu pelumasan yang dihasilkan oleh oli oplosan itu tidak sebaik dengan pelumas asli. Tersangka dijerat pasal 62 ayat 1 JO pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasien diduga mabuk buah kecubung dan obat-obatan yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum kini mulai berangsur pulih. Tercatat dari 50 pasien yang dirawat, 4 orang dinyatakan sembuh sedangkan 9 orang lainnya diperbolehkan rawat jalan. 10 hari sejak puluhan remaja di Banjarmasin dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, Kabupaten Banjar. Kini kondisinya sudah mulai membaik. Dari total 50 pasien yang sempat dirawat, 4 diantaranya dinyatakan sembuh, sedangkan 9 orang lainnya diperbolehkan rawat jalan. Kasih Humas Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum, Budi Harmanto mengatakan, untuk 35 pasien yang masih dirawat, kondisinya saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Awalnya memang dari pihak keluarga ke rumah sakit umum ya, tapi pihak keluarga ini nggak tahu juga mungkin detail atau kasusnya seperti apa. Yang tahu dikatakan disampaikan ke rumah sakit umum bahwasanya keracunan obat. Jadi dari rumah sakit umum dirujuk ke rumah sakit jiwa gitu.
di Rumah Sakit Cita. Awal-awalnya memang kita sebagai rujukan akhir, tapi setelah pimpinan kami koordinasi sama Rumah Sakit Umum, mereka juga sekarang ada beberapa yang membantu membackup terkait masalah pasien yang terindikasi maupun sama zat adiksi lainnya. Diketahui sejak 2 pekan terakhir, sebanyak 50 orang yang mayoritas remaja mengalami halusinasi, bahkan mengamuk setelah diduga mengkonsumsi buah kecubung serta obat-obatan lainnya. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya meninggal dunia. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Angka perceraian di Kabupaten Banjar sejak Januari 2024 hingga bulan Juli mencapai 381 perkara. 20% diantaranya merupakan pasangan muda yang baru beberapa tahun menikah bercerai akibat faktor judi online. Judi online memang menjadi momok bagi rumah tangga, di mana akibat judi online ini banyak warga Kabupaten Banjar yang harus berpisah dengan pasangan sahnya. Tercatat di Pengadilan Agama Kelas 1B Martapura Kabupaten Banjar di tahun 2024 ini, sebanyak 20% dari total angka perceraian disebabkan karena judi online. Wakil Kepala Pengadilan Agama Kelas 1B Martapura mengatakan, dari sebanyak 381 kasus perceraian, 20% diantaranya disebabkan oleh sang suami bermain judi online. Itu ya mungkin sekitar 20%-an lah ya. Cuma tidak terungkap secara pasti. Hanya ada beberapa perkara yang dia menyatakan bahwa rumah tangganya itu tidak rukun lagi, lalu bercerai karena masalah perekonomian. Nah, salah satunya suaminya ya terlibat judi, selain yang mabuk-mabukan, narkoba dan lain sebagainya. Berarti gugatan itu banyak dari pihak perempuan, Bu ya? Iya, kebanyakan itu dari pihak perempuan. Kasus perceraian di Kabupaten Banjar cukup beraneka ragam, mulai dari judi online, faktor ekonomi, bahkan hingga KDRT. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, Pemprov Kalsel membagikan ribuan paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di 13 kabupaten kota se-Kalsel. Kegiatan yang merupakan program Keluarga Harapan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Kalsel Sahbirinor didampingi Ketua TPPKK Raudatul Jannah membagikan 9.000 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu di 13 kabupaten kota se-Kalsel. Ribuan paket sembako yang diangkut sejumlah pick-up ini dilepas langsung oleh Paman Birin dan Acil Odah di halaman Mahligai Pancasila Senin pagi. Kegiatan yang merupakan program Keluarga Harapan PKH ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program ini tidak hanya memberikan bantuan secara finansial, namun juga mendorong peningkatan kualitas hidup melalui akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial lainnya. Bermanfaat buat masyarakat ekonomi tercinta di Kalimantan Selatan dan mudah-mudahan berkah semua. Gotong royongan adalah hal yang sangat kita butuhkan suasana kondisi seperti hari ini. Kekuatan rakyat itu adalah sangat luar biasa. Oleh karena kita harus bersama-sama dengan rakyat. Yang nyata PKH kami datang. PKH. Sekolah, soalnya kan ada anak. Berapa bulan sekali dapat? 2 bulan sekali. 2 bulan? 2 bulan sekali. Itu yang dari pemerintah? Iya, dari pemerintah. Berapa? 2 bulan sekali? 2 bulan sekali. Berapa dapat? 400 itu Pak, berapa sembako? Itu yang PKH? Kita ini kalau dari PKH itu kan tergantung anak sekolahnya. Dari tingkatannya apa. Nah, gitu. Selain sembako, program Keluarga Harapan juga membagikan paket sekolah, bantuan pangan tunai, serta uang tunai. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Pemkab Tanah Laut menggelar sosialisasi pemilihan pemuda pelopor Kalimantan Selatan 2024. Mengusung tema Bersama Membangun Bangsa, Pemuda Pelopor Siap Berkarya, acara ini berisi diskusi peserta dengan beberapa narasumber yang didatangkan panitia penyelenggara. Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Tala, Andris Evoni, memasang tanda peserta sosialisasi kepada 2 perwakilan pemuda dan pemudi
yang mengikuti sosialisasi pemilihan pemuda pelopor Kalimantan Selatan 2024 di Aula Sarantang Saruntung akhir pekan lalu. Acara yang mengusung tema Bersama Membangun Bangsa, Pemuda Pelopor Siap Berkarya ini berisi diskusi peserta dengan beberapa narasumber yang didatangkan panitia penyelenggara. PJ Bupati Tanah Laut dalam sambutan tertulisnya mengatakan, kegiatan ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan keberhasilan dan dedikasi para pemuda pelopor Tala, namun juga sebagai wadah untuk memotivasi, menginspirasi, dan membimbing generasi penerus. Ucapkan terima kasih, apresiasi kepada Forum Komunikasi Pemuda Pelopor Kabupaten Tanah Laut dan Provinsi Kalimantan Selatan juga yang memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan hari ini, dan pemerintah daerah melalui Dinas Pemuda Olahraga juga wabil khusus di bidang kepemudaan itu selalu mensupport dengan berbagai program kegiatan untuk mengangkat, untuk mengembangkan dan mendorong pemuda-pemudi Tanah Laut ini sebagai penerus yang memiliki karakter. Selain itu, pemerintah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, khususnya bidang kepemudaan, selalu mendukung kegiatan generasi muda untuk kemajuan Tanah Laut. Bentuk dukungan itu berupa pemberian dana hibah sebesar 100 juta rupiah. Saat ini wakil-wakil Tala mampu meraih penghargaan tingkat provinsi dan ada yang akan mewakili Kalsel ke tingkat nasional. Khusus Pemuda Pelopor Pak, tahun 2024 ini kita mengirim paket lengkap 5 kepeloporan, bidang pendidikan, bidang pangan, bidang inovasi dan teknologi, bidang sumber daya alam dan pariwisata, serta seni dan budaya. Dan alhamdulillah dari 5 paket kepeloporan tersebut kita 4 mendapat kejuaraan. Sosialisasi ini dihadiri beberapa perwakilan organisasi kepemudaan seperti Ketua KNPI, Ketua FKPP Provinsi Kalsel dan Tala, Pemuda-Pemudi Lingkungan Asri dan Bersih, Ketua PPMI, serta Ketua PMIB Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kehadiran Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia di Kota Banjarmasin diharapkan dapat bersinergi dengan setiap pihak bagi kontribusi membangun Kota Banjarmasin. Organisasi kemasyarakatan berbasis para cendekiawan Kristen ini lebih menekankan kontribusi strategis dan pemikiran guna bersumbangsi bagi kemajuan SDM dan pembangunan di Kota Banjarmasin. Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia Kota Banjarmasin beranggotakan para cendekiawan dalam beragam kompetensi dan keahlian yang dimiliki masing-masing. Pembina Kristen Kantor Kemenak Kalsel Mewangi dalam pelantikan DPC PIKI Kota Banjarmasin menekankan pentingnya peran para intelektual Kristen berkontribusi dalam setiap gerak langkah pembangunan di Kota Banjarmasin melalui talenta yang dimiliki. Diharapkan kedepannya Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia PIKI Kota Banjarmasin dapat berkolaborasi bersama para cendekiawan lainnya, serta para pemangku kebijakan dan masyarakat guna kemajuan di Kota Banjarmasin. Ketua DPD PIKI Kalsel Erwidi saat melantik DPD PIKI Banjarmasin menyampaikan, pentingnya kebersamaan dalam gerak langkah PIKI menjalankan setiap program kerjanya. Sementara itu, Ketua DPC PIKI Kota Banjarmasin, Franky Nayawan, menyampaikan DPC PIKI Banjarmasin dalam waktu dekat melaksanakan konsolidasi internal serta raker penyusunan program kerja yang mencakup program internal dan eksternal. Sesuai karakter dari organisasi PIKI yang menekankan bentuk kontribusi pemikiran dan strategis penelitian guna memberi masukan dan kegiatan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, juga perekonomian serta bidang-bidang lainnya. Sebelum pelantikan dilaksanakan ibadah pembukaan dipimpin Pendeta Filson. Acara pelantikan DPC PIKI Kota Banjarmasin dirangkai bincang santai dengan menghadirkan beberapa pembicara, yaitu Ketua DPD PIKI Kalsel Erwidi, anggota Dewan Pakar Yunus Ong, Pendeta Dr. Tahan Cambah. Kegiatan dihadiri Delegatus Kitab Suci Keuskupan Banjarmasin Romo Doso Susanto, Ketua STT GKE Pendeta Dr. Sudianto, Ketua LPPD Kalsel Pendeta Erwin Daud, serta perwakilan organisasi pemuda dan ormas serta perwakilan jemaat di gereja yang ada di Kota Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Tim Liputan iNews melaporkan.
Guna kembalikan psikologis anak-anak korban bencana kebakaran yang terjadi di Tanah Bumbu beberapa waktu lalu, dinas terkait lakukan trauma healing. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Juli People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan Virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek. Juli People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaud. Hobi roda dua, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus, quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah, setiap Jumat pukul 9 malam.
Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Itu terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu hadapi semua, dan berikan senyuman. Masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Guna kembalikan psikologis anak-anak korban bencana kebakaran yang terjadi di Tanah Bumbu beberapa waktu lalu, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga menggandeng John Lynn Group dan Basnas melakukan pemulihan trauma atau trauma healing. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga DP3A P2KB Tanah Bumbu menggandeng John Lynn Group dan Basnas melakukan pemulihan trauma atau trauma healing bagi anak-anak korban bencana kebakaran. Kegiatan dipusatkan di Pantai Jobetung, Kusan Hilir Minggu kemarin. Kegiatan ini diikuti sebanyak 31 anak korban kebakaran di Gang Mawar, Kelurahan Tungkaran, Pangeran, Kecamatan Simpang 4 yang terjadi pada 27 Juni lalu. Anak-anak diberikan motivasi untuk tetap semangat dan tidak berputus asa menghadapi musibah tersebut. Selain itu, melakukan beragam aktivitas gembira dengan metode senam ceria, cerita anak soleh, permainan estafet kertas, balon dijepit paha, serta estafet air dan pembagian hadiah. Anak-anak juga diberikan kesempatan menikmati suasana pantai dengan hiburan rekreasi bermain di pantai dan kolam renang Jo Pantai. Dengan trauma healing ini diharapkan mampu menghilangkan trauma yang diderita korban bencana kebakaran. Kemudian memastikan anak-anak korban bencana kebakaran berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Sebagai ungkapan rasa simpati, mereka juga diberikan uang saku. Anak-anak kembali semangat, juga bapak ibunya, kemudian tidak ada rasa trauma dari kejadian tersebut. Kita menginginkan kejadian tersebut yang sudah berlalu biarlah berlalu, dan tentunya pemerintah daerah beserta jajaran juga dari CSR, John Lynn dan juga yang lainnya akan turut serta untuk bisa memulihkan kembali keadaan daripada masyarakat Tungkaran Pangeran. Mungkin mereka tidak putus dengan adanya trauma kemarin. Kita membangun secara psikologis agar mereka bisa mendapatkan trauma itu dengan acara rekreasi. John Lynn Group akan terus membantu masyarakat khususnya Tanah Bumbu dan Indonesia pada umumnya. Ketika memang ada yang kita bisa sumbangsikan, kita akan bergerak. Sebelumnya diberitakan akhir Juni lalu, puluhan rumah warga di Gang Mawar, Kelurahan Tungkaran Pangeran, Kecamatan Simpang 4, ludes terbakar pada malam Jumat. Akibat musibah itu, 108 jiwa terdampak kehilangan tempat tinggal. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan.
Rakernas ke-16 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI serta APKASI Otonomi Expo atau AOE tahun 2024 kembali digelar di Jakarta Convention Center beberapa waktu lalu. Kegiatan yang diikuti pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ini membahas isu-isu dan rencana strategis pembangunan serta menjadi ajang untuk memamerkan potensi daerah. Pemkab Tanah Bumbu mengikuti Rakernas ke-16 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI serta APKASI Otonomi Expo AOE tahun 2024 sekaligus APKASI Procurement Network. Kegiatan dipusatkan di Jakarta Convention Center beberapa waktu lalu. Kegiatan dihadiri Presiden RI Joko Widodo. Event digelar selama 3 hari sejak 10 hingga 12 Juli 2024. Tujuan Rakernas APKASI yakni mengevaluasi program kerja organisasi dan menetapkan arah kebijakan program kerja APKASI tahun 2025. Selain itu guna menyusun rekomendasi strategis kepada pemerintah dan DPR RI terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sekretaris Daerah Ambosaka yang mewakili pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengatakan, selain membahas isu-isu dan rencana strategis pembangunan daerah, gelaran APKASI yang dihadiri Bupati se-Indonesia ini juga menjadi ajang untuk memamerkan potensi daerah. Melalui promosi daerah pada ajang AOE 2024, Sekda berharap mampu menarik investor agar menanam modalnya di daerah, sehingga memberikan dampak nyata bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Bumi Bersujud. Event APKASI ini kita berharap produk-produk lokal di Kabupaten Tanah Bumbu itu, apalagi yang dikoordinir oleh Dekernasda itu lebih dikenal di tingkat nasional, malah kita bercita-cita bisa dikenal di tingkat internasional. Dan event-event seperti ini alhamdulillah itu menjadi produk-produk kebanggaan Kabupaten Tanah Bumbu itu bisa lebih. Sementara itu maksud kegiatan APKASI Procurement Network untuk meningkatkan serapan anggaran pemerintah daerah melalui belanja barang jasa pemerintah. Kemudian dukungan APKASI untuk mewujudkan gerakan bangga menggunakan produk dalam negeri. Turut mendampingi Sekda yakni pejabat DPM PTSP, DKUMPP, Disbud Porapar, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Diskominfo SP, dan Bagian Perekonomian SDA serta Administrasi Pembangunan Setda Tanah Bumbu. Dari Jakarta, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Eka Purnama, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, tetap semangat dan sampai jumpa. Hai Julie People. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong gak ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu hadapi masalah, tegarkan langkahmu
hadapi semua dan berikan senyuman.